Shalom jemaat Tuhan, berjumpa lagi dalam Eklesia News. Di Eklesia News kali ini, saya Andy bersama seluruh kru yang bertugas akan menyampaikan kegiatan-kegiatan gereja selama seminggu ke depan. Berikut informasinya. Pada hari Senin dan hari Selasa, jam setengah 8 malam ada acara 2 menit saja. Dan hari Rabu dan hari Kamis, jam setengah 8 malam ada acara Nada dan Sabda. Pada hari Jumat jam 12 siang ada doa dan puasa para pelayan diadakan di aula. Pada hari Sabtu, setengah 7 malam ada latihan para pelayan diadakan di gereja. Minggu 7 November 2021, pada jam 9 pagi ada ibadah raya disertai perjamuan Tuhan diadakan di gereja. Piket minggu ini, Rayon Karmel. Bagi jemaat dan simpatisan yang tidak bisa mengikuti ibadah raya secara tatap muka, dapat mengakses live streaming ibadah raya di akun Facebook GPD Eklesia Gorontalo dan channel YouTube GPD Eklesia Kota Gorontalo. Jangan lupa untuk follow dan subscribe channel YouTube GPD Eklesia Gorontalo untuk informasi kegiatan gereja di minggu-minggu mendatang. GPD Eklesia telah menerapkan protokol kesehatan bagi jemaat dan simpatisan yang ingin beribadah secara tatap muka bersama kami. Di antaranya, cuci tangan menggunakan sabun, pengecekan suhu tubuh, penggunaan masker, membatasi serta memberi jarak di tiap tempat duduk. Gembala dan jemaat mengucapkan selamat ulang tahun bagi sidang jemaat dan simpatisan yang berulang tahun sepanjang minggu ini. Saya Andy bersama seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Happy Sunday, jaga iman, jaga imun, Tuhan Yesus memberkati. Good evening, all of our brothers and sisters in Christ. We are so glad to welcome you in Nada dan Sabda with Pastor Samuel and with me. And tonight we believe that we're gonna receive something great from the Lord. So before we start, let us pray. Thank you, Father in heaven, for this opportunity for us, Lord. We give this time to you. We believe you're gonna speak to us, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. Puji Tuhan, selamat malam saudara-saudara. Good evening, brothers and sisters. Apa kabar malam hari ini? How are you tonight? Apa kabar malam hari ini? How are you tonight? Harapan kami saudara-saudara sehat dan diberkati Tuhan. So we hope that all of us are healthy. Kita bersyukur kegiatan kita dari pagi sampai malam hari ini, dan kita masih ada tentunya ini karena Allah Immanuel selalu menyertai kita. We are so grateful that through this day we are still here is because of God's grace. Saya seperti biasanya, saya Pendeta Samuel Pangalo dan Saudari Eugina Pangalo. Just like usually, me, Pastor Samuel, and also Kita akan sama-sama mendengar firman Tuhan malam hari ini. We will learn the word of God tonight. Seperti tema kita pada hari ini bicara tentang gereja mula-mula. Just like our theme for today is about the early church. Sebelum kita bicara tentang, sebelum kita membaca firman Tuhan, kita akan melihat secara umum bagaimana gereja mula-mula. So before we read the word, we're gonna see in general about the early church. Kita tahu bersama gereja mula-mula di sana kita mendengar bahwa ada sesuatu yang luar biasa terjadi, bagaimana ketika ada orang berdusta dan tiba-tiba orang itu mati. We know it together that back in the time, in the early church there was someone who lied and then he suddenly died. Di zaman gereja mula-mula ada seorang berkhotbah 3.000 jiwa bertobat.
In the early church, there was someone who preached, and there were 3,000 people. They repent. Di zaman gereja mula-mula juga ketika ada dua murid Kristus, yaitu Petrus dan Yohanes kalau nggak salah, waktu mereka akan menuju ke bait Allah, di sana ada orang yang lumpuh yang meminta-minta. Yeah, and also back in that time, there were the two disciples, and they met Mereka tidak bisa berjalan dan taunya hanya meminta-minta saja. the lame. Nah, saudara-saudara, itulah ketika peran daripada dua murid Kristus, yaitu Petrus, orang yang di depan bait Allah, disembuhkan oleh Tuhan. So it is the role of the disciples when they healed the lame. Kita tahu bersama sesuatu yang dahsyat terjadi dalam gereja mula-mula. We know together that something great happened in the early church. Tetapi kita juga berbicara gereja mula-mula bukan bicara tentang gedung secara fisik di zaman itu. But we're not only talking about the physical. Tetapi kita akan bicara bagaimana gereja mula-mula sebelum kita melihat sejarahnya atau kejadian-kejadian yang dahsyat pada waktu itu. We're not only talking about the miraculous things. Kita akan melihat sedikit awal daripada kegerakan gereja mula-mula. We will see the beginning of the early church. Tentunya orang yang berkhotbah begitu luar biasa, ada yang sakit disembuhkan, orang yang berdusta mati, itu bukan serta-merta terjadi. The great preaching and the miracles they not happen by accident. Tetapi kita akan melihat bagaimana hal-hal itu terjadi dimulai dari kitab Kisah Para Rasul pasal yang kedua. But we will learn together. So let's see in Acts chapter 2. Saya baca Kisah pasal yang kedua ayat 1 sampai ayat yang keempat. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hingga pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Verse 1 to 4. On the day of Pentecost, all the believers were meeting together in one place. Suddenly there was a sound from heaven like the roaring of a mighty windstorm, and it filled the house where they were sitting. Then what looked like flames of tongues of fire appeared and settled on each of them. And everyone present was filled with the Holy Spirit and began speaking in other languages as the Holy Spirit gave them this ability. Nah, para pemirsa yang sudah bersama dengan kami, ada Saudara Gustaf, ada Bapak Noldi, dan teman-teman yang lainnya. Kita mari bersama-sama melihat sekali lagi, di awal saya katakan, kegerakan di gereja mula-mula begitu luar biasa. So let's see how in the beginning of the early church there was a great move of God. Dari mana dasar kegerakan itu terjadi? So how does it happen? Mungkin saudara akan berkata, oh iya, dimulai dari loteng Yerusalem. So maybe you will say, oh, it happened from the upper room. Saudara akan berkata, oh iya, waktu mereka ada 500 orang berkumpul. So there were hundreds of people were gathering. Dan yang lain enggak bertahan, dan yang lain tersisa. Yang tersisa itu adalah orang yang mengalami kepenuhan Roh Kudus. And those who filled with the Holy Spirit, only some of the people. Kalau kita melihat di ayat yang kedua, tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi sangkakala seperti tiupan angin yang keras. In verse 2 it says, suddenly there was a sound from heaven like the roaring of a mighty windstorm. Dan ayat yang ketiga dikatakan, tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api. And verse 3, then what looked like flames of tongues of fire. Lalu ayat yang keempat dia berkata, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. In verse 4 it says that they were filled with the Holy Spirit. Nah, saya mau berkata pada saat ini bahwa itu bukan saja atau tidak serta secara otomatis kegerakan Roh Kudus terjadi di gereja mula-mula. So the move is not automatically happen. Tetapi bagaimana di ayat yang kedua, ayat yang pertama, But how in verse 1 it itu says, menjadi alasan atau dasar bagi saya melihat awal mula kegerakan Roh Kudus, kegerakan gereja mula-mula pada waktu itu. Kegerakan yang terjadi dalam gereja mula-mula pada waktu itu. so the movement of the early church. Ayat yang pertama. So Ket-
ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. So in first one, on the day of Pentecost, all the believers were meeting together in one place. Peristiwa yang dahsyat terjadi bagi gereja mula-mula, dasarnya di ayat yang pertama, So the great event happened in the first one, yaitu orang mau berkumpul satu dengan yang lain. that how the people want together to meet together in one place. Bagi saya kata berkumpul bukan saja sekedar ketemu satu dengan yang lain. So the word gather is not only meeting one another. Bagi saya berkumpul bukan saja bicara tentang ayo kita pergi ke satu tempat, yaitu ke loteng Yerusalem. It's not about let's go to the upper room. Tetapi bagi saya kata berkumpul itu bicara tentang bagaimana kesatuan hati orang-orang percaya pada waktu itu. But it's about the unity of the heart. Kita bicara tentang kesatuan hati malam hari ini. We're talking about the unity of the heart. Untuk apa kita berkumpul tetapi kita tidak bisa menyatukan hati kita? So it's what is gathering if there's no unity in heart? Maksud saya itu dinyatakan dari 500 orang berkumpul So like when there were 500 people were gathering, dan tidak semua bertahan. and not all of them they stay there. Egin masih ingat berapa yang berkumpul? 120. Ada 500 orang, Yeah, sisanya tinggal 120 orang. there were 120 people. Saudara perhatikan baik-baik. So let's see. Dari 500 orang berkumpul yang tersisa 120 orang. From 500 people first, and then there were only 120 people. Di hari Pentakosta, In the day of Pentecost, dari 500 orang tersisa 120 orang. from 500 there are only 120 left. Yang lainnya yang tidak bertahan, mereka tidak mampu menyatukan hati mereka. And the other people they left because there's no unity in their Tetapi heart. yang 120 orang mereka mampu tetap berkumpul satu dengan yang lain untuk menanti hari ketuangan Roh Kudus. But those who are in the upper room, there are 120, they stay there. Jadi bagi saya saudara-saudara, untuk kita akan menikmati jamahan kuasa Roh Kudus, So for me, if we want to experience the touch of the Holy Spirit, untuk kita menikmati jamahan api Roh Suci itu, for us to receive the fire from the Holy Spirit, untuk kita menikmati hari Pentakosta itu, yaitu kegerakan Roh Kudus atau kepenuhan Roh Kudus, for us to experience the day of Pentecost, itu dimulai daripada kesatuan hati. and it started from the unity of the heart. Katakan amin. Say amen. Mari kita beri tepuk tangan untuk Tuhan. So let's give God a big praise. Kalau dari ayat yang kedua sampai ayat yang keempat, So from verse 2 to verse 4, Roh Kudus itu mulai nampak kepada murid-murid. the Holy Spirit became more clear to Dia the disciples. turun di loteng Yerusalem. The Holy Spirit descended in the upper room. Lalu ayat yang keempat dikatakan setelah dia turun, dia memenuhi orang-orang yang menanti di loteng Yerusalem. And it says that after the Holy Spirit descended, He filled the people. Itu bagi saya adalah dampak daripada kesatuan hati yang mereka ciptakan di atas loteng Yerusalem. So for me, it's the impact of the unity. Betapa pentingnya saudara pemirsa, How important for us, saudara dan saya, for you and I, engkau yang ada di rumah, engkau yang ada di mana saja, dan kami yang ada di studio ini, betapa pentingnya kita punya kesatuan hati jika kita ingin dipimpin atau dipenuhi oleh Roh Kudus. Kita beri tepuk tangan untuk Tuhan. So it's so important for us to have this unity, for us to be filled with the Holy Spirit. Jangan kita bermimpi kita akan dituntun oleh Roh Kudus, kita akan dipimpin oleh Roh Kudus, kita akan dipenuhi oleh Roh Kudus kalau kita nggak punya kesatuan hati. So don't think that we're gonna be led by the Holy Spirit if we don't have this unity. Jangan berpikir kita orang yang akan dipakai Tuhan secara luar biasa, tetapi kita nggak punya kesatuan hati. Man, so don't think that God will use us, but if we don't have this unity. Tetapi mari malam hari ini So tonight, kita bersama-sama mau belajar so let's learn together. sebelum kegerakan Roh Kudus terjadi di gereja-gereja kita. Before the movement of the Holy Spirit happens, Sebelum Roh Kudus akan memenuhi umat-umat Tuhan,
before the Holy Spirit will fill us more, Sebelum dia memenuhi orang-orang yang ada di sekitarmu atau yang ada dalam rumahmu, before He fills the people in our house, mari orang-orang yang ada dalam rumah kita menyatukan hati kita untuk membuka hati kepada Roh Kudus. so let us unite our hearts to worship the Lord. Kita sebagai pelayan-pelayan Tuhan, We as servants of God, kita sebagai pekerja-pekerja di bendangnya Tuhan. we as the workers in God's field. Betapa pentingnya tuaian jiwa-jiwa itu yang ada di depan kita yang Tuhan sudah janjikan. How important is the souls that already prepared. Namun sebelum kita bekerja kembali, But before we start to work again, sebelum kita turun untuk menuai jiwa-jiwa itu, before we go to harvest the souls, sebelum kita merindukan Roh Kudus menuntun hidup kita, before we long for the Holy Spirit to lead us, Amen. kita satukan hati ini. So we have to unite this heart. Kita satukan hati ini. So let's unite our heart. Maka ini kita bicara tentang kelompok. So we are talking about the community or groups. Saya nggak mungkin menyatukan hati dengan hati saya sendiri, Egin. It's impossible for me to unite my heart with my own heart. Egin bisa terima, bisa mengerti maksud saya? Kalau saya bicara tentang mari kita satukan hati, nggak mungkin hati saya sendiri. If I say let's unite our heart, it's not about my heart. Tetapi ini bicara tentang kesatuan hati, yaitu kesatuan kelompok yang ada dalam satu perkumpulan itu. But it's about the unity of the community. Kita nggak bisa jalan sendiri-sendiri. We can walk with ourselves. Maka kita melihat di ayat yang pertama. Coba Egin baca sekali lagi ayat yang pertama. So let's see in verse 1. On the day of Pentecost, all the believers were meeting together in one place. Sekali lagi Egin. On the day of Pentecost, all the believers were meeting together in one place. Jadi orang percaya, So the believers, orang beriman, kita nggak cukup dengan kata berkumpul saja. it's not enough with the word meeting. Orang percaya kita nggak cukup untuk ketemu satu dengan yang lain saja. It's not enough for believers to meet each other. Supaya Roh Kudus itu akan memenuhi hidup kita. For the Holy Spirit to fill our life. Tetapi Amen. kumpulan orang percaya itulah kelompok-kelompok itu dalam jemaat Tuhan atau kelompok sebagai umat Tuhan dibutuhkan engkau punya kesatuan hati ini. But it takes the unity, but not only the gathering of community. Maka dalam sebuah komunitas dalam gereja, So the community in the church, saya misalkan dalam contohkan dalam satu gereja, for example, in one church, di dalam seluruh umat jemaat Tuhan yang ada dalam satu gereja lokal, in congregation of the local church. ketika hari Minggu dalam ibadah, So in Sunday, maka kita akan melihat ada kelompok-kelompok pelayan. we will see the groups of the ministers. Kalau kita melihat di gereja-gereja karismatik atau Pantekosta, As we can see in the Pentecostal church, gereja sekarang itu sangat menonjol ada kelompok-kelompok pelayan. the church nowadays it's so clear that we can see the groups of ministers. Ada yang memegang banners, There are banners. ada yang memegang tamborin atau rebana, penari-penari, There are the dancers ada kelompok musik di sana, and also the musician, ada kelompok choirs di sana, the choirs. ada apa lagi? Singers di sana. There are singers also. Maka tentunya kelompok itu So the groups, kita nggak bisa jalan sendiri-sendiri. so the groups they can walk one by one. Oh, musik berkata, oh ini saya mau berjalan sendiri. Maybe the musician say, "Oh, I will just go my own way." Penari berkata, oh saya mau jalan sendiri. And the dancers will say, maybe, "Oh, I will go my own way." Pemain banners jalan sendiri. And also the banners. Artinya maksud saya kita mau menonjolkan kelompok kita masing-masing. So it's maybe about the groups want to show Supaya orang berkata, wah kelompok ini yang hebat. the groups want to show their groups. Maka saya mau berkata, engkau adalah orang-orang yang gagal. So I will say you are a fail. Kita adalah orang-orang yang gagal dalam sebuah pelayanan. You're fail in a ministry. Tetapi bagaimana dalam sebuah kelompok yang besar,
But how in a big groups or big community yang ada musik di sana, penari di sana, ada penyanyi di sana, where there are musicians and dancers, ketika jemaat melihat kita bukan lagi tampil secara kelompok-kelompok yang satu-satu ini, so when the congregation sees us, it's not about this kind of group and this kind of group. tapi bagaimana mereka akan melihat, jemaat-jemaat akan melihat kita adalah dari satu kesatuan. Katakan amin. But about how they can see us in one unity. Satu kesatuan, hati yang telah dipersatukan. Untuk apa? Untuk menarik Roh Kudus datang, mengundang Tuhan datang, menjamah pelayanan kita. Kita beri tepuk tangan untuk Tuhan. Amen. But how they can see us united in the Lord, so they can feel the presence of God. Iya, Pastor Noli berkata haleluya. Gusta berkata dia memberikan support. Lalu ada Ramli Woli berkata puji Tuhan. Ada Hazel Ezekiel. Wah, Egin bisa baca komentar dari Hazel nih? Yeah, maybe he's giving me a correction, but it's okay. Oke. Lalu ada Ibu Sandora bersama dengan kita, puji Tuhan. Marlina, Shalom, selamat malam, puji Tuhan. Sepanya, Injil Nayoan yang sedang bersama dengan kita, Zem Lintang dari Surabaya, haleluya. Dari Makassar, Denny Poluan, Fritz Henok Romagi dari Paguyaman, Julianus berkata haleluya. Semua Bapak Ibu yang bersama dengan saya malam hari ini, kita mau berdoa biarlah kita punya kerinduan dalam semua aspek pelayanan kita atau apa yang kita lakukan. Kita minta kita punya kesatuan hati. And so we want to pray and we want to ask God to give us this unity. Kita dengar satu pujian sebelum lanjut. Pastor Noldi. Amen. So listen to this song. Oleh kuasa darah-Mu. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir, memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Mari sama-sama. Saat ku masuk ke hadirat-Mu dan bawa persembahan ke tempat kudus-Mu, pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oh, Kau layakkan-Ku menghampiri-Mu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu, haleluya, Engkau yang telah tebus dosa kami, Engkau yang tidak pernah melihat latar belakang kami, Engkau yang tidak melihat perbuatan masa lalu kami, Engkau yang memulihkan hidup kami. Memanggil, Dia pulihkan saudara, Dia pulihkan saya dan saudara. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Haleluya. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu.
Itulah pujian dari Pastor Noldi Pangkei, So oleh kuasa darahmu. Amen. So that's the song from Pastor Noldi, By the Power of Your Blood. Nah, kita sudah berbicara tadi tentang bagaimana kegerakan terjadi itu dimulai dari kesatuan hati. So we talk about the movement of God. Tetapi bicara tentang kesatuan hati itu bukan di awal saja, atau begini, kita mau menyatukan hati kita bukan hanya di awal-awal pelayanan kita. So if we want to unite our hearts, it's not only about in the beginning. Tetapi Tuhan mau ketika kita memulai sesuatu, biarlah dengan kesatuan hati, Tuhan mau kita secara terus-menerus, secara kontinu kita tetap kita melakukannya dengan hati yang satu. Amen. So God wants this unity to happen continually. Nah, kita akan melihat di ayat yang ke-44. So we will see in the verse 44, Kisah Rasul pasal yang kedua ayat 44. Acts 2 verse 44. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu. Haleluya. Amen. And all the believers met together in one place. Orang-orang bukan saja di awal, atau orang-orang yang saat itu bukan saja di awal daripada peristiwa di loteng Yerusalem, mereka berkumpul dan bersatu hati. So they not only meeting in the beginning, Tetapi bagaimana ketika perjalanan sebuah pengiringan dan pelayanan gereja Tuhan gereja mula-mula pada waktu itu, but about how the journey of the early church. mereka terus mempertahankan kesatuan hati. Ini penting again. So they keep this their unity. Dikatakan orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu. And it says that all believers they met together in one place. Mari tulis di kolom komentar saudara, tetap bersatu. So write on your comment section, say Terus let's unite. sekali kita bersatu, Once we unite together, sekali menyatukan hati satu dengan yang lain, once we unite our hearts, mari kita tetap bersatu. let's keep being united together. Ada yang berkata kesatuan hati melahirkan mujizat. Wow. So someone says unity bears miracles. Pak Mahmura berkata tetap bersatu. Saudara Stay Sepanya united. berkata tetap bersatu. Stay united. Kata tetap artinya jangan bergeser, The word stays. It says don't move. jangan berpindah. Don't move. Wow, saudara-saudara, jika engkau mengiring dan melayani Tuhan, punya hati yang mau bersatu dengan yang lain, So if you serving the Lord and you have this heart to stay united with one another, dan akhirnya pelayananmu diberkati oleh Tuhan. and then finally God will bless your ministry. Pertahankan model pelayanan kita. Amen. Wow. So keep that kind of unity. Jaga hati yang tetap mau bersatu dengan yang lain. Protect that kind of heart that wants to be united with each Kita other. tidak mau mengedepankan ego kita terhadap orang lain. So it's not about our ego. Kalau kita bisa menyatukan hati satu dengan yang lain, maka kita bisa menerima satu dengan yang lain. And so if we want to be united, we have to accept one another. Wow, Ibu Els berkata tetap bersatu. Ibu David say, Kumulontang tetap stay bersatu. united, Wah, stay united. haleluya. Haleluya. Ketika pelayanan kita When our ministry tidak lagi disertai atau diiringi dengan satu kesatuan hati dengan yang lain, if we don't have this unity in our ministry, maka jangan bermimpi so don't think peristiwa yang dahsyat terjadi di gereja mula-mula don't think that great move that happened in the early church itu akan kita nikmati di gereja akhir zaman ini. we will experience in our church this, Tapi kita mau berdoa, but we want to pray sesuatu yang dahsyat di gereja mula-mula that great movement in the early church, itu akan terjadi bagi gereja akhir zaman. and it will happen in our church. Jika engkau hamba Tuhan mendengar sharing firman Tuhan malam hari ini, If you are the servant of God and you're listening to this word atau tonight, engkau sebagai jemaat Tuhan mendengar share firman Tuhan malam or hari maybe ini, you're a congregation and you listen to this word, mari kita tempatkan diri kita so let's place ourselves dalam satu kelompok yang ada di gereja-gereja lokal. in the community in our local church, the local church. Kita adalah orang-orang yang membawa kesatuan hati dalam gereja lokal itu. We are the people who will bring the unity in our local church. Kita akan menjadi pelopor kesatuan hati dalam gereja lokal.
we will be people who will bring the unity. Maka saya percaya pelayananmu akan diberkati Tuhan. So I believe that our ministry will be blessed by the Lord, Atau di mana engkau berjemaat, teman-temanmu pun akan diberkati oleh Tuhan. or wherever your church is, your friends will be blessed by your presence. Katakan amin. Say amen. Katakan amin. Say amen. Wow, luar Wow. biasa. Kita baca ayat yang ke-46. So we will read in verse 46, Kisah pasal yang kedua. Acts 2. Dengan bertekun, dengan sehati, diulangi lagi. Dengan sehati. Mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati. Amen. They worshiped together at the temple each day, met in homes for the Lord's Supper, and shared their meals with great joy and generosity. Ayat-ayat yang kita baca menekankan berulang-ulang kali mereka berkumpul dengan sehati. So in the verses that we read, it says that they gathered together with one heart. Bukan saja tekun mereka berkumpul, tetapi mereka tekun sehati. It's not only about they're meeting together, but it's about the united of the heart. Makanya jangan heran Yesus berkata dalam kitab Matius pasal yang ke-18. So don't be surprised if Jesus says in Matthew 18, Di mana ada 2-3 orang berkumpul dengan sehati. where there are 2 or 3 people gathered together in one heart. Mari kita lihat ayat itu. So Matius let's pasal see. yang ke-18. Matthew 18. Matius pasal yang ke-18 ayat yang ke-18 saya baca. Matthew 18 verse 18. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat. Amen. Haleluya. Sepakat artinya sehati, Amen. satu hati. It's about the one heart. Meminta apapun juga, permintaan mereka akan dikabulkan oleh Bapakku yang di sorga. Amen. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah Amen. mereka. I tell you the truth, whatever you forbid on earth will be forbidden in heaven, and whatever you permit on earth will be permitted in heaven. I also tell you this, if 2 of you agree here on earth concerning anything you ask, my Father in heaven will do it for you. For where 2 or 3 gather together as my followers, I am there among them. Saya mau berkata kepada saudara malam hari ini, I want to say to all of you tonight, Roh Kudus yang sama, Amen. yang bekerja di gereja mula-mula, The same Holy Spirit who worked in the early church, Roh Kudus itu juga ada di gereja akhir zaman ini. the same Holy Spirit is in church this day. 2-3 orang berkumpul, sepakat, meminta, berdoa kepada dia, dia akan kabulkan. Amen. Where there are only 2 or 3 people gathered together in the name of Jesus, Dan saudara He is tangkap, present with them. saudara tangkap malam hari ini. So we want to receive it tonight. Di dalam rumahmu gak mungkin engkau tinggal sendiri malam hari ini. So maybe in your house it's not only you is there. Atau mungkin engkau lagi ada di kamar malam hari ini, atau di mobil, di mana saja engkau Or malam maybe you're hari ini. in your room tonight or in your car, Dan engkau tidak sendirian malam hari ini. and you're not alone tonight. Tangkap sebentar malam sebelum engkau tidur, So let's receive that before you sleep, sebelum engkau beristirahat, melepaskan lelahmu sepanjang hari engkau bekerja. before you rest tonight. Mari engkau berdoa, 2-3 orang sepakat, So you have to pray 2 or 3 people. You have to agree. sehati malam hari ini. Unite your hearts tonight. Lalu engkau meminta kepada Tuhan. And then you ask the Father tonight. Dengan kata lain, sebelum engkau sehati sepakat dengan orang yang ada di rumahmu, jangan dulu berdoa meminta sesuatu kepada Tuhan. So before you agree with one another tonight, Apa yang membuat kita tidak sehati? what makes us not one heart? Apa yang membuat kita tidak bisa sepaham satu dengan yang lain? What makes us not agree with each other? Mungkin karena engkau tersinggung, Maybe you're offended. hatimu dilukai, Your heart is hurt. engkau dikecewakan. Maybe you're disappointed. Orang yang ada di sekitar rumah saudara, Maybe it's because of the people around you. mari engkau lupakan malam hari So ini. you have to forget it tonight. Engkau mulai secara perlahan, langkah demi langkah. You have to go slowly and slowly. Engkau mulai melupakan semua itu. Amen. You have to start to forget it. Dan engkau mulai menyatukan hati. Artinya engkau mulai menerima satu dengan yang lain. Amen. And you have to start to be in one heart. It's Engkau about mulai
mulai mengampuni satu dengan yang lain. You have to accept and forgive one another. Engkau mulai menerima orang-orang yang ada di sekitarmu yang mungkin menyakiti hati engkau. You have to start to accept others and maybe they hurt you before. Dan ketika engkau melepaskan pengampunan kepada mereka, And when you release the forgiveness to them, engkau mulai melepaskan kata maaf kepada mereka. you release the apologize to them. Percaya mujizat malam ini akan terjadi bagi hidup saudara. Engkau beri tepuk tangan untuk Tuhan. Believe that the miracle will happen tonight. Amen. Lepaskan pengampunan, engkau akan menjadi sehati dengan orang yang ada di sekitarmu. Amen. You have to release the forgiveness and you have to be in one heart with people around you. Mujizat akan terjadi. Amen. The miracle will happen. Kita akan dengar satu pujian. We will listen to one song. Ku nyanyi haleluya. Dalam kekudusan-Mu, layakkan kami untuk tenggelam dalam hadirat-Mu. Siap menyembah-Mu dalam kekudusan-Mu. Inilah hati kami, Tuhan. Masuk ruang Maha Kudus, menyembah-Mu Allah yang kudus, layakkan hidupku. Ku masuk ruang Maha Kudus, dalam hadirat-Mu yang kudus, ku sembah Kau Yesus. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Ku masuk ruang Maha Kudus, dalam hadirat-Mu yang kudus, sembah Kau Yesus. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Alam raya berkumandang, surga bumi sembah Dia, semua lidah kan mengaku, setiap lutut kan berteru, sembah Yesus Kristus, Dialah Tuhan, Dialah Tuhan. Ku nyanyi. Kami ingin lebih lagi dalam hadirat-Mu, bawa kami dalam kekudusan-Mu. Bapa, inilah hati kami, inilah jiwa kami. Kami mengangkat tangan, hanya menyembah Engkau Allah yang hidup, hanya menyembah Engkau Allah yang berkuasa. Inilah kami Tuhan, inilah sembah kami.
Haleluya. Sembah kami bagimu. Inilah hati kami menyembah-Mu ya Tuhan. Ya, itu lagu tadi dengan judul Ku Nyanyi Haleluya. So that's the song with the title Ku Nyanyi Haleluya. Again kita menyapa kepada jemaat Tuhan atau pemirsa yang bersama dengan kita malam ini. Zemi Lintang, yes, it's a nice song. Ya, Jimmy Lintang say it's a Oke, nice song. Ibu Saudara berkata kesatuan hati melahirkan mujizat. The unity bears a miracle. Stefania tetap bersatu, Julianus tetap bersatu, Stay united. David Kumolontang tetap bersatu, Els Kesek tetap bersatu. Stay united. Julianus berkata jaga kesatuan hati. Keep the unity. Jim Lintang berkata the power of unity. The power of unity. Julianus berkata amin. Foni Amen. Paat amin. Amen. Fritz Rumagit amin. Amen. Foni Paat sekali lagi amin. Haleluya. Amen. Haleluya. Lalu ada Denny Poluan sangat menguatkan dari Makassar nih Egin. So encouraging. Els Kesek amin. Foni juga Amen. berkata amin. Amen. David Kumolontang berkata mujizat akan terjadi And amin. the miracles will happen. Amen. Dodi Simaremare haleluya. Haleluya. Fritz Rumagit indahnya di hadirat Tuhan. Haleluya. Amen. Kemuliaan bagi Allah yang Maha Kuasa. Amen. It's so beautiful in the presence of the Lord. Hallelujah. All the glory for God. Fonipat berkata memberikan apresiasi kepada kita. Saya suka dengar dan nyanyikan lagu ini lewat CD. Wah, puji Tuhan. Amen. I love to listen to this song through CD. Injil Nayawan dari Gorut. Hadirat Tuhan memulihkan hidupku. Wow, amin. The presence of God restores Mari kita my beri tepuk life. tangan untuk Tuhan. So let's give God a big praise. Kita percaya Egin komentar mereka bukan menyenangkan hati kita ada di sini. So we believe that their comments is not to please our heart. Tapi semua yang memberikan komen malam hari ini adalah semata-mata mengaminkan firman Tuhan. Amen. So those who give comments, they believe in the word of God. Maka kita bicara malam hari ini tentang gereja mula-mula So tonight we're talking about the early church. yang begitu luar biasa yang dimulai dari kesatuan hati. When the great movement happened, it started with the unity of the Maka hearts. kita percaya malam hari ini So we believe tonight, kita akan melangkah dengan kesatuan hati. and we will walk in the unity. Dan musik dan mujizat akan terjadi dalam kehidupan kita. And the miracles will happen in our lives. Haleluya. Haleluya. Mari sama-sama kita tulis 3 kali. So Haleluya. let's write it 3 times. Hallelujah. Haleluya. Hallelujah. Haleluya. Hallelujah. Dan semua yang pujian kami sampaikan lewat Pastor Noli dan kami kelompok jemaat eklesia nyanyikan, kami percaya semua memberkati Bapak Ibu. Amen. So the songs that were presented, we believe that they will bless all of us tonight. Mari Bapak Ibu yang sedang bersama dengan kami, angkat tanganmu kita berdoa. So let's pray tonight. Bapak, kami berdoa acara malam hari ini Father, we pray for this event tonight. sudah memberkati kami semua. It already blessed all of us. Yang sakit disembuhkan The sick, they are healed. dalam hadirat Tuhan. They are healed in the presence of the Lord. Dan kami percaya And we believe tonight, seisi rumah yang mendengar yang melihat siraman rohani pada malam hari ini, the whole house who listen to this word, tidak ada yang terkecuali. none of them are expected. Dari anak-anak sampai kepada orang tua, From the children to the adults. semua diberkati oleh Tuhan. And they are all blessed by the Lord. Amen. Ini tangan kami angkat. So this is our hands, Lord, we raise. Kami mau beristirahat dengan Engkau malam hari We ini. want to rest with you tonight. Bapak pegang Amen. tangan kami. Father, please hold our hands. Yesus pegang tangan kami. Lord Jesus, please hold our hands. Roh Kudus pegang tangan kami. Holy Spirit, please hold our hands. Kami mau istirahat bersama dengan Engkau. We want to rest with you. Dalam nama Tuhan Yesus. In the name of Jesus. Haleluya. Hallelujah. Amin. Amen. Bapak Ibu jangan lupa juga Bapak Ibu diberkati oleh Tuhan. So don't forget, if you are blessed by the Lord, Lewat siraman rohani share firman Tuhan setiap nada dan sabda, through this Nada dan Sabda, engkau bisa komen di nomor telepon di layar HP saudara. you can message this in this number. Seperti beberapa waktu lalu ada yang diberkati di Jakarta memberikan SMS ke kami bahwa semua yang kami lakukan dia diberkati oleh Tuhan dan Amen. mujizat terjadi. Just like when we received the message from someone who's in Jakarta, he says he was so blessed by this event, the events. Sekali lagi Bapak Ibu bisa lihat nomor HP yang tertera di layar HP Bapak Ibu. Once again, if you can see the numbers on your screen, Saya Samuel Pangalo,
and again, Dan seluruh kru malam hari ini and all the crew, menyampaikan salam dan sampai ketemu pada minggu depan dalam acara Nada dan Sabda. we want to say see you again in Nada dan Sabda next week. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi Sampai ketemu. haleluya. See you. Dalam kekudusan-Mu, layakkan kami untuk tenggelam dalam hadirat-Mu. Siap menyembah-Mu dalam kekudusan-Mu. Inilah hati kami, Tuhan.